Oke, selamat datang di tutorial YouTube-nya Optimax. Kali ini kita akan mensimulasikan ballistic impact, yaitu simulasi tumbukan peluru ke sebuah objek. Nah, objeknya kali ini adalah kita akan menggunakan helmnya Iron Man. Nah, nanti kita akan mensimulasikan ini menggunakan software ANSYS LS Dyna. Nah, jadi kalau kita lihat nih ya, kalau teman-teman pernah ingat, dulu nonton Iron Man 1, ini ada scene di mana Iron Man itu lagi melawan teroris gitu. Dan ini adalah armor ketiganya Tony Stark. Dan kalau teman-teman perhatiin di movie-nya, si armor ini tuh dibuat dari gold titanium alloy gitu. Nah, nanti akan kita coba cari material berupa gold titanium alloy gitu. Nah, tapi sebenarnya paling mendekati ya, yaitu si titanium alloy itu. Nah, kan si Tony ini kan pengennya si armor ini kan kuat namun ringan kan. Nah, akhirnya di film itu ceritanya dia akhirnya menemukan pada saat itu juga kombinasi logam yang pas itu berupa paduan logam emas sama logam titanium gitu. Nah, seperti yang kita tahu titanium itu kan keras dan kuat ya. Dia itu logam yang paling kuat di antara kawan-kawannya gitu. Nah, nanti akan kita pakai itu untuk mensimulasikan ketahanan si helmnya Tony Stark ini dari hantaman peluru. Ini kalau bisa teman-teman lihat waktu si teroris ini nembak dan mengenai baju armornya, itu tuh terlihat sedikit adanya indentasi gitu. Si armor ini tuh dia kelihatan nggak terlalu kena damage gitu. Dia sedikit tergores atau sedikit adanya kawah akibat pelurunya gitu. Bahkan kalau teman-teman ingat di next scene selanjutnya, bahkan si Tony ini menerima hantaman dari peluru tank gitu. Dan itu tepat di wajahnya dan tidak kenapa-napa gitu. Nah, nanti coba kita akan coba mereplikat eh, ketahanan dari salah satu bagian dari armornya ini, yaitu di helmetnya. Apa yang akan terjadi kalau misalnya si helmet ini kena headshot begitu dari peluru, tepat di dahinya. Nah, nanti simulasinya tuh akan seperti ini. Jadi di sini kita cukup sediakan helmet Iron Man ini, dan ada peluru. Nah, file geometri ini sudah saya siapkan, nanti ada di description box di bawah, nanti teman-teman tinggal download aja. Dan nanti si material helmetnya ini berupa titanium alloy. Terus si pelurunya, nah ini saya googling, peluru itu ada banyak, ada berbagai macam material. Terus yang saya dapetin paling banyak itu dia terbuat dari copper alloy gitu. Mungkin ada yang terbuat dari lead atau mungkin campuran juga copper sama lead atau copper aluminium gitu. Nah, nanti teman-teman tinggal menyesuaikan aja. Dan ini karena berhubung kita cuman sekedar mereplikat aja dan kebetulan kedua material ini ada di library-nya ANSYS, jadi ini kita bisa pakai langsung gitu. Dan kecepatan peluru ini kalau kita Google itu sekitar hampir mendekati atau bahkan melebihi sedikit kecepatan suara gitu. Kecepatan suara itu 343 meter per second. Nah, ini kalau lihat dari bentuknya ini kayak peluru rifle ya, peluru submachine gun atau rifle gitu. Dia kecepatannya sedikit lebih tinggi dari kecepatan suara. Nah, nanti teman-teman tinggal eh, menyesuaikan aja mau berapa kecepatan pelurunya gitu, tergantung senapan yang dipakai. Nah, karena kita akan mensimulasikan ballistic impact, berarti kita berada di domain plastis namanya. Karena kita expect benda kita atau helm kita nanti itu akan mengalami penyok atau indentasi akibat pelurunya. Dan pasti peluru juga itu penyok atau rusak akibat dia menghantam si helmetnya. Nah, kalau teman-teman ingat kurva stress strain, zona LS itu kan berada di setelahnya yield strength ini ya. Biasanya kan kita simulasi statik struktural, itu kan berada di bawah yield strength gitu.
Nah, sekarang kita mau mensimulasikan ballistic impact. Nah, berarti kita harus beyond yield strength ini. Nah, untuk bisa mensimulasikan ballistic impact dengan cukup akurat, nah kita mesti mendefinisikan si zona plastis itu. Ada dua cara untuk mendefinisikan zona plastis itu. Dan ini yang relatif mudah gitu, si dua cara ini. Pertama ini namanya bilinear isotropic hardening, yang kiri ini. Terus yang kanan namanya multilinear isotropic hardening. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau teman-teman lihat dari grafiknya, kan kita kan pengen membawa si kurva plastis ini ke simulasi kan. Berarti kan yang lekukan curve ini mesti kita input nih sebagai material property di ANSYS. Nah, jadi kan kalau teman-teman lihat ini kan terdiri dari banyak koordinat ya kan, untuk bisa mendefinisikan si zona plastis ini. Nah, kalau pengen yang lebih akurat, nah kita bisa pakai si multilinear isotropic hardening ini. Karena kalau teman-teman lihat ini, si multilinear ini, dia kita sebagai user itu harus menginput eh, stress versus strain di zona plastis gitu. Jadi nanti yang kita input kalau mau pakai multilinear, pertama kita mulai dari yield strength-nya dulu. Jadi kita input berapa nilai yield strength dan berapa strain saat yield strength itu terjadi. Lalu nanti teman-teman tinggal lanjutin aja sampai dia mendekati ultimate tensile strength-nya. Nah, kalau yang bilinear kita berasumsi terdapat gradien gitu dari yield strength ke ultimate tensile strength. Atau dengan kata lain si bilinear ini tuh versi sederhananya dari multilinear gitu. Nah, biasanya ini untuk preliminary simulation doang, kayak ngelihat eh, oh kira-kira tuh dampaknya tuh kayak gini gitu. Nah, tapi ini yang paling mudah dipakai, yang bilinear. Nah, kalau yang multilinear ini, nah, teman-teman harus mau nggak mau memasukkan data dari lab gitu, dari uji tarik gitu. Atau mungkin teman-teman punya dokumen dari internet atau nyari di internet. Nah, ini harus dimasukin ke ANSYS gitu. Nah, untuk simulasi kali ini kita akan memakai si bilinear isotropic hardening ini. Karena ini udah tersedia di library-nya ANSYS, jadi tinggal pakai aja. Seperti itu. Nah, nanti untuk hasil yang didapatkan, kita bisa melihat pola pola penyoknya dari pelurunya. Ini sudah saya simulasikan kebetulan. Nanti kita bisa lihat kalau pelurunya itu yang penyok nanti. Justru si titanium helmet ini tuh nggak apa-apa gitu. Nah, nanti kita juga bisa lihat berapa energi yang diserap oleh masing-masing part gitu. Jadi kita bisa lihat energi yang diserap peluru sama energi yang diserap helmet gitu. Nah, ini biasanya yang kita pakai nih yaitu berapa banyak energi yang dapat diserap oleh material gitu. Supaya dia bisa meredam energi kinetik dari si pelurunya. Oke, langsung aja kita coba simulasikan ya. Jadi karena geometrinya sudah saya siapkan, jadi nanti teman-teman tinggal input aja dengan download geometri yang ada di description box di bawah. Oke, sekarang kita akan mendefinisikan material terlebih dahulu. Kita akan ambil material. Nah, sekarang kita akan mengambil si copper alloy sama titanium alloy-nya. Pergi ke engineering data source, scroll sampai menemukan general non-linear material. Nah, kalau daerah plastis berarti kita mesti lihat ke yang di non-linear ini. Di sini ada copper alloy, ini coba kita lihat. Nah, ini kan ranah elastis ya, ini ya, isotropic elasticity. Nah, di bawah ini, nah ini ada bilinear isotropic hardening. Nah, jadi ini yield strength-nya itu 280 megapascal. Nah, ini itu gradiennya, tangent modulus itu gradiennya dari yield strength sampai ke ultimate tensile strength. Ini kita ambil, lalu coba kita cari titanium alloy yang ini. Nah, dia yield strength-nya tuh jauh lebih besar dari copper alloy ya. Itu kayak hampir 3 sampai 4 kali lipatnya copper.
Ini alasan kenapa Tony Stark pilih titanium karena si kekuatannya itu dan kekerasannya itu. Oke, kedua material sudah kita daftarkan di engineering data. Selanjutnya kita akan ambil alas dayana. Nah, jadi ini tutorial pertama di Optimax. Kita akan mensimulasikan uji impact atau simulasi explicit dynamic pakai alas dayana workbench. Nah, jadi teman-teman sekarang sudah bisa pakai alas Dyna versi Workbench di 2023 R1 ini. Dan buat teman-teman yang belum punya software 2023 R1, yang student silakan download aja. Cari aja di Google, ANSYS Student 2023 R1 download gitu. Nanti yang paling atas. Nah, ini berbeda dengan tutorial sebelumnya. Sebelumnya kita pernah merilis dua tutorial alas Dyna itu pakai alas Prepost dan itu tuh cukup jadul ya karena kan alas Dyna kan diakuisisi oleh ANSYS dan diperbarui sama ANSYS gitu dari segi user interface-nya. Nah, sekarang LSDNA itu dimasukkan ke Workbench. Jadi, tampilan LSDNA yang sekarang itu sama dengan ANSYS static struktural. Itu. Oke, ini engine datanya kita koneksikan. Lalu ini kita akan import geometri. Lalu kita buka model. Oke, tunggu sebentar loading. Nah, ini tampilan, nggak usah loading ya. Ini tampilan LSDNA yang sudah terintegrasikan oleh Workbench. Ya, sama kayak ANSYS Mechanical gitu. Kalau dari tampilan sama, tapi tentu saja karena ini explicit dynamic, berarti nanti ada beberapa fitur tambahan yang dikhususkan mensimulasikan explicit dynamic gitu. Jadi sebenarnya fitur-fitur yang LSDNA Prepost itu dimasukkan ke Workbench. Kenapa? Karena biar lebih mudah untuk dioperasikan dan lebih fresh secara tampilannya. Oke, sudah selesai loading. Sekarang kita cek geometrinya. Nah, ini akan kita assign bullet ini, yaitu copper alloy. Nah, ini sama kan cara kerjanya seperti ANSYS static struktural. Jadi nggak ada istilah card-card di LSDNA Workbench ini, gitu. Jadi secara workflow itu jadi lebih cepat dan lebih mudah. Selanjutnya yang helmet, ini kita ganti yaitu titanium alloy. Lalu kita cek connection. Nah, jadi enaknya LSDNA Workbench ini dia langsung mendefinisikan interaksi di antara dua part ini, yaitu menggunakan body interaction. Jadi kalau kita buka nih connection, kita klik body interaction, nanti di sini ada tipe hubungan antara mereka berdua ini. Nah, ini secara default yaitu frictionless. Nah, ini kita ganti jadi frictional. Nah, ini kita tinggal kasih berapa koefisien statis sama dinamiknya. Oke. Selanjutnya kita akan memberikan mesh ke dua part kita ini. Nah, tipe elemen yang akan kita gunakan itu yaitu berupa solid. Dua-duanya, peluru solid dan helmet solid. Dan nanti jenis bentuk elemen nah, yaitu berupa tetrahedral. Kita langsung insert saja berupa tetrahedral. Dan kita akan memberikan body sizing di masing-masing kedua part. Ini 3 mm dulu. Yang peluru ini body sizingnya 1 mm.
Lalu untuk yang helmetnya ini dia 5 mili. Lalu kita generate mesh. Nah, kalau kita lihat jumlah elemennya, yaitu dia 38.000. Nah, ini mestinya aman untuk digunakan yang versi student gitu. Nah, nanti teman-teman kalau dirasa ini terlalu berat, nanti teman-teman bisa coba sendiri um, rubah-rubah berapa body size ini gitu. Tapi kalau lihat dari jumlahnya ini sudah lumayan relatif dikit gitu. Karena kalau student itu batasannya 128.000 kalau nggak salah, yang mechanical. Oke, habis itu kita ke analisis setting. Nah, ini ada end time-nya. Nah, karena peluru ini cepet banget melajunya, ini kita nggak perlu banyak-banyak end time-nya. Ini kita coba 0,5 milisecond ya. Berarti 5 min 04. Nah, sebenarnya tergantung jarak peluru ke helm sih. Nah, kalau jaraknya teman-teman buat agak lebih maju, nih bisa dikecilin sedikit gitu. Jadi biar nanti running time-nya tidak terlalu lama. Dan selanjutnya kita akan pakai namanya automatic mass scaling. Nah, jadi si automatic mass scaling ini digunakan untuk mempercepat simulasi impact gitu. Jadi seolah-olah yang menumbuk ini tuh dikasih massa artifisial. Jadi ada massa bohongan yang diberikan ke peluru ini biar dia sedikit lebih cepat simulasinya. Nah, berarti kan muncul pertanyaan loh, kalau kayak gitu, kalau misalnya misalnya pelurunya 500 gram, terus dikasih massa artifisial di simulasi, lah jadi nggak akurat dong. Nah, belum tentu. Nah, jadi penambahan massa ini itu nggak boleh melebihi em, ada sekitar 40% kalau nggak salah. Jadi kayak misalnya 40 atau 50% gitu. Nanti akan coba, nanti di akhir akan kita coba cari berapa persen penambahannya. Jadi kayak ada batasan yang nggak boleh eh, dilanggar gitu, sekitar sekian berapa persen gitu. Jadi misalnya kalau brewing 1 kilogram, terus batasan itu 50%, berarti nanti penambahan masanya itu nggak boleh 500 gram gitu. Nanti akan coba kita cek apa maksudnya dari automatic mass kali ini. Terus ini number of CPU. Nah, ini teman-teman kalau untuk student ini dibatasin 4 ya. Dan ini tuh yang dimasukin tuh jumlah physical core-nya. Kan kalau prosesor itu kan ada yang physical core, ada yang thread gitu. Nah, ini dimasukin physical core-nya. Nah, kalau komputer ini dia total core-nya tuh 12. 6 physical, 6 thread. Jadi yang dimasukin tuh ini 6. Karena sesuai dengan komputer saya gitu. Oke, selanjutnya ya kita buat default aja. Kita akan memberikan initial velocity ke peluru ini di initial condition. Klik kanan, insert velocity. Kita berikan di body peluru ini ke arah negatif Z. Ini 300, minus 370. Oke. Selanjutnya kita akan memberikan fix support di bagian bawah, ini di bagian lehernya. Dia sebagai tumpuan si helmnya ini. Oke. Initial condition ada, fix support ada. Nah, di sini teman-teman di Disclosed information ini teman-teman ada total deformation. Nah, ini kita bisa buat switch to automatic mode. Jadi maksudnya itu kalau kita aktifin, jadi waktu dia running nanti kita bisa lihat berapa total deformasi dari part kita. Nah, ini juga bisa kita tambahin yaitu stress flow tracker. Nah, ini yang dilihat itu berapa jumlah stresnya. Dan ini diganti ke automatic mode ya. Klik kanan ganti ke automatic mode. Lalu teman-teman juga bisa masukin berapa kinetic energy
dari alamnya gitu. Kan pasti kan ada transfer momentum kan ya. Kan dia akan gerak sedikit gitu. Meskipun dikasih big support gitu. Dia akan gerak sesaat. Nah ini teman-teman bisa tambahin juga kinetic energi di pelurunya. Begitu juga dengan internal energi. Berapa yang diserap oleh si helm dan yang diserap oleh peluru. Di sini juga ada added mass punya si peluru. Terus ini kita save dulu sebelum jalanin. Terus kita klik kanan, solve. Oke, ini kita tunggu sebentar. Oke, ini sudah selesai. Ini kalau kita lihat solution information, ini totalnya setengah menit waktu simulasinya. Nah, kalau kita lihat added mass-nya, nah ini jumlah massa yang ditambahkan ke peluru gitu. Nah ini cuman berapa ya? Ini 0,3 gram ya. Ini kan baru di bawah 10% dari massa pelurunya. Ini massa pelurunya bisa kita lihat di sini yaitu 5,8 gram atau 6 gram. Ya, ini kita bulatkan aja ya. Kita bulatkan itu 6 gram massa pelurunya. Nah, kalau kita tambahkan settingan added mass di sini, mass scaling, kita lihat penambahan massanya itu 0,3 gram. Nah, itu kan dikit banget. Itu bisa kita katakan balik gitu. Nah, misalnya nih, penambahan massanya itu kebanyakan gitu, bisa sampai 50% gitu. Nah, itu teman-teman kalau menghadapi situasi seperti itu, teman-teman bisa menambahkan time step size-nya. Sorry, bukan menambahkan, mengurangi gitu. Jadi lebih sedikit. Ini kan time step-nya kan 1 E-7 ya. Jadi dikurangin. Jadi delta T-nya itu lebih kecil gitu. Jadi 1 E-8 kayak gitu. Oke. Dan ini teman-teman bisa select kedua kinetic dan internal energy. Ini yang satu ini punya helmet tadi ya. Jadi kalau kita multi select kinetic dan internal energy, nanti akan cover dua-duanya. Nah, ini teman-teman bisa lihat kapan waktu terjadi tumbukan ya. Jadi ini energi punya helm ya, dan dia penambahan internal energi itu paling banyak gitu. Nah, terus teman-teman bisa insert stresnya.
Nah, terus di nih, coba nih kita praktekkan biar agak slow mo. Oke, ini terlihat dia menumbuk tapi nggak nempel gitu. Nah, ini coba kita, nah ini jadi true scale. Nah, jadi jangan panik ya. Loh kok dia numbuk tapi nggak kena gitu. Nah, ini deformasinya diganti ke true scale. Nah, kalau kita lihat, nah pelurunya jadi penyok ya. Dan sementara kalau kita lihat ininya, dia nggak apa-apa gitu, si helmnya. Nah, untuk lihat seberapa parah penyoknya itu, teman-teman bisa insert namanya equivalent plastic strain dengan menggunakan user defined result. Nah, ini diganti ke EPS. Expressionnya tulis EPS. Ini output unitnya berupa strain. Lalu kita evaluate. Nah, jadi yang bernol ini dia nggak penyok. Nah, jadi maksudnya plastic strain itu strain yang berada di zona plastis gitu. Jadi kan kalau dari, nah, kan kalau dari awal ini kan dua-duanya nol ya, biru ya. Ini tuh kita ganti jadi putih ya warnanya. Ups. Nah, ganti ke putih. Nah, kan setelah menumbuk, nah, setelah menumbuk yang ada warnanya, itu justru si pelurunya. Berarti di sini yang kena damage atau yang terkena kerusakan permanen itu pelurunya. Si helmnya itu nggak apa-apa gitu. Seperti itu. Nah, oh ya untuk grafik ini teman-teman bisa copy aja yang ada di bawah ini tabular datanya tinggal disalak semua terus di bawah di copy. Jadi ini em, Ctrl A, select semua, terus copy cell, terus tinggal di paste ke Excel aja gitu untuk diolah lebih lanjut. Oh ya, ini juga bisa kita ambil gaya reaksinya. Gaya reaksi itu, nah ini force reaction. Di fixed support ya, ini boundary condition, nah ini fixed support, gaya reaksi di fixed supportnya berapa? Ke Z-axis. Nah, ini gaya reaksi yang diterima oleh tumpuannya. Seperti itu. Nah, jadi ini kita bisa dapat insight si gaya reaksi ini. Nah, jadi teman-teman bisa dapat insight berupa gini. Nah, ini kan di ditembakkan peluru ya, atau proyektil apapun itu, muncul gaya reaksi. Nah, pastikan tumpuannya, entah pakai apa, misalnya pakai baut, pakai weld, atau bonded gitu, apapun itu jenis supportnya, pastikan si supportnya itu tuh mampu menahan si gaya reaksinya ini gitu. Oke? Nah, ini juga bisa masukin total deformation-nya. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu mensimulasikan ballistic impact menggunakan LSDNA Workbench gitu. Jadi sebenarnya video kali ini tuh hanya menunjukkan cara mensimulasikan impact di LSDNA Workbench secara mudah gitu. Nah, jadi sebenarnya ini tidak terlalu akurat-akurat banget gitu. Karena kita kan pakai materialnya itu kan bilinear ya. Jadi kita kayak pengen lihat efek secara umum atau secara sekilas tuh kayak gimana sih efeknya. Nah, nanti buat teman-teman yang ingin lebih detail gitu ya, nah, ini teman-teman bisa baca jurnal reference yang saya cari nih. Jadi teman-teman bisa baca jurnal seperti ini gitu. Jadi keywordnya itu adalah ballistic impact LSD-nya gitu. Nah, itu banyak nanti di Google.
Jadi Google tuh ada yang materialnya itu ada yang pakai Kevlar, pakai yang komposit, terus nanti tipe-tipe pelurunya juga banyak, terus arah pelurunya juga teman-teman bisa divariasikan. Ini kan dia horizontal ya. Nah, nanti kalau pelurunya punya angle of attack gitu, nah itu beda lah sama damage-nya gitu. Nah, nanti teman-teman bisa studi sendiri gitu. Nanti kalau jurnal referensi yang saya cari nih, itu dia armornya itu tuh berupa logam gitu. Jadi ini kedua jurnal ini tuh mirip sama yang kita sedang kerjakan gitu. Oke, karena dari jurnal ini nanti kita bisa tahu metode atau cara yang dipakai oleh peneliti. Sehingga nanti kita bisa menirukan atau memodifikasi atau menyesuaikan di kasus kita sendiri. Oke, oke sekian tutorial Optimax kali ini dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Dadah.